Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, hidup itu tidak boleh sederhana. Hidup itu harus hebat, kuat, dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikap. Ini sebuah kalimat yang menginspirasi dan banyak diterapkan oleh orang-orang yang mencapai kesuksesan. Karena hidup yang biasa-biasa saja itu akan melahirkan hal yang biasa-biasa saja. Apalagi kalau hidup yang diisi dengan kelemahan, mengeluh, dan berbagai macam kesusahan. Tetapi ketika hidup diisi dengan optimisme, dengan semangat, dengan keyakinan, dan pikiran-pikiran yang besar, maka niscaya akan hadir apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi pikiran-pikiran tersebut. Sobat entrepreneur, anak muda yang terus berjuang mencapai kesuksesan. Tokoh-tokoh besar di dunia, di negara, bahkan di berbagai tempat, kita bisa lihat mereka adalah orang-orang yang hidup dalam situasi yang kuat, hebat, dan bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi satu hal yang hampir sama dan hampir mirip, yaitu mereka adalah orang-orang yang umumnya tampil dengan kebiasaan keseharian yang sederhana. Sobat muda entrepreneur yang kami banggakan, kenapa hidup kita harus diisi dengan kehebatan dan kekuatan? Karena situasi yang semakin berkembang, keadaan yang semakin maju dan semakin kompetitif. Ya, mereka yang survive, mereka yang mampu beradaptasi, dan mereka yang terus bergerak dengan kekuatan, dengan inovasi-inovasi baru lah yang bisa bertahan dan bisa memenangkan kompetisi, sobat muda. Tetapi sekali lagi, untuk mencapai kehebatan kesuksesan itu tidak serta-merta kita harus tampil dengan cara-cara yang high class, borjuis, atau kehidupan-kehidupan glamor, atau kehidupan yang mewah. Karena sebut saja mereka yang meraih sukses itu rata-rata mereka yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Bisa kita lihat misalnya dalam keseharian, kadangkala mereka mengenakan arloji yang lama, kadangkala mereka menggunakan baju yang biasa saja, kemudian makan pun ya dengan makanan yang sederhana, walaupun mereka memiliki cukup uang dan memiliki cukup fasilitas untuk bergaya hidup seperti apa yang mereka inginkan, atau apa yang menjadi hal-hal yang berbau kemewahan itu. Sobat muda yang selalu bergerak maju, membangun usaha dan membangun bisnis, kita harus tetap tampil sederhana, karena bukan persoalan kita tidak memiliki, tetapi kesederhanaan itulah nanti dalam kehidupan itu akan melahirkan sikap dan jiwa kita yang empati kepada masyarakat sekitar kita, kepada keluarga kita. Nah, empati dan simpati itulah yang akan melahirkan dukungan kuat, sehingga kita bisa terus maju, terus berada pada posisi di track yang benar. Nah, kita lihat saja misalnya tokoh entrepreneur Indonesia, Bob Sadino. Beliau memiliki usaha swalayan yang sangat besar, Range Smart. Dia juga memiliki kediaman yang luas sekali di Kemang itu, di tempat yang mahal, tempat yang sangat elit. Beliau punya lokasi yang sangat luas, tapi beliau biasa saja, keluar kadang fenomenal ya. Beliau juga menggunakan celana pendek ya, seperti orang yang biasa saja. Tapi itu justru yang melahirkan legendarisnya beliau, dikenangnya beliau. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita jadikan teladan, bisa kita ikuti, bisa kita contoh. Kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah
guru, sebagai sebuah kebiasaan juga dalam kehidupan kita, sehingga kesuksesan yang didapat oleh tokoh-tokoh besar itu bisa juga didapatkan oleh kita sebagai anak muda yang terus ingin bergerak maju. Sobat muda yang terus bergerak, terus berusaha, terus bekerja, mengejar mimpi dan cita-cita meraih kesuksesan. Di awal-awal saya merantau waktu itu ke Jakarta sekitar 20 tahun lalu, sekitar tahun 1999, ya 21 tahun lalu, saya hadir dan datang dengan sikap keadaan yang sederhana. Tetapi walaupun saya dibungkus dalam kondisi dan keadaan yang sederhana, saya membawa mimpi besar, saya membawa pikiran-pikiran maju, saya membawa keinginan sukses yang tinggi. Kenapa? Ketika kaki kanan sudah keluar dari daerah kelahiran menuju Jakarta, itu merantau itu tentu ingin kehidupan yang lebih baik, ingin mencapai kesuksesan. Nah, itulah yang membuat kita bersemangat untuk terus bekerja, terus berusaha. Walaupun keadaan waktu itu memang kita tampil dengan keadaan sederhana, kehidupan yang apa adanya, kos di tempat yang sempit, bekerja serabutan, tetapi kesederhanaan itu kemudian menjadi kebiasaan, menjadi suatu yang menyatu dalam diri kita. Dus 15, hampir 15, 10 atau 20 tahun kemudian, ketika satu persatu, sedikit demi sedikit saya mulai mendapat apa yang menjadi impian-impian tersebut, bisa mencapai kesuksesan-kesuksesan tersebut. Kehidupan yang sederhana itu kemudian menjadi kebiasaan. Nah, kehidupan yang kesederhanaan, yang kebiasaan itulah kita makan secukupnya, kemudian mengenakan pakaian ya sederhana, kendaraan, rumah pun termasuk ya, kita walaupun sudah memiliki uang yang cukup misalnya, tetap kita berusaha untuk tampil ataupun menempati ya sesuai dengan kemampuan kita, tidak melebih-lebihkan. Oleh karena itu, kesederhanaan itu menjadi branding, menjadi melekat, dan kesederhanaan itu membuat kita tidak terbebani dalam membangun bisnis. Karena ketika usaha kita sudah maju, dulu saya sudah punya Wisma ya di Malaka tahun 99, berarti sekitar 11 tahun yang lalu. Tetapi saya gedung waktu itu cukup besar, Wisma Depati Malaka, mungkin udah miliaran harganya. Tetapi saya kemudian tinggal di Jakarta Pusat, saya tinggal di tempat yang sempit, tetap dalam gang. Saya beli juga tanah tapi kecil, sempit, ya harganya mungkin nggak nyampe 100 juta. Tapi saya nikmati saja, walaupun sebenarnya ada fasilitas-fasilitas lain yang lebih memadai. Karena saya berpikir bahwa kesederhanaan itu tetap melekat, dan karena itu menjadi keseharian saya, menjadi kehidupan saya, istri, anak-anak juga menjadi biasa dan tidak terbebani. Oleh karena itu, kesederhanaan itulah yang membuat kita tampil fresh, tenang, dan gembira, karena biaya hidup tidak tinggi, sementara pendapatan alhamdulillah terus menambah. Tetapi kalau kita ketika mulai meraih kesuksesan, lalu gaya hidup kita berubah, kita tampil dengan adaptasi modern yang mewah, yang menguras biaya, sehingga orientasi kita untuk pengembangan bisnis menjadi mandek. Kita lebih pada hal-hal yang sesungguhnya bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan primer. Nah, itu sendiri nanti akan banyak contohnya juga menjadi bumerang bagi para pengusaha dan entrepreneur muda yang terus membangun usaha. Sobat muda yang saya banggakan dan terus maju membangun usaha, kita seperti di awal saya katakan, hiduplah dengan kuat, tangguh, kemudian dikdaya, kaya, bermanfaat. Itu tidak ada masalah, karena memang itulah yang menjadi tujuan kita untuk meraih kesuksesan. Tetapi itu harus dibungkus dalam dikemas, kemudian diisi juga dengan kesederhanaan bersikap. Karena kesederhanaan itu akan melahirkan simpati juga, kemudian juga akan membuat napas ataupun membuat keuangan kita menjadi sehat. Karena kita tidak perlu harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak penting, hal-hal yang tidak pokok, kemudian itu nanti akan berdampak negatif pada keuangan kita.
Tetap sekali-sekali kita keluar liburan, menikmati, karena memang bagaimanapun usaha yang keras, ikhtiar yang tinggi itu juga harus diimbangi dengan relaksasi, liburan, istirahat yang cukup, sehingga kita terus bisa berpikir segar, berpikir maju. Karena bagi seorang entrepreneur, bagi seorang pengusaha, kesuksesan itu tidak lagi ditentukan oleh seberapa keras dia bekerja lagi, tetapi seberapa cermat dan seberapa tepat keputusan-keputusan yang dia ambil. Nanti kita bisa bahas itu, bagaimana pengusaha-pengusaha itu besar, terus tumbuh dengan pikiran-pikiran yang segar. Sobat muda, sobat entrepreneur, anak muda yang terus meraih berjuang untuk sukses, sekali lagi, teruslah hidup dengan besar, dengan kuat, dengan dikdaya, tapi sekali lagi tampillah dengan kesederhanaan, tampillah dengan kesahajaan, dan tampillah dengan kehidupan yang menerima atau mendapat simpati dari masyarakat luas, dari karyawan-karyawan kita yang kelak akan menopang bisnis kita semakin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.